Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel ini. Pada kali ini kita akan membahas sejarah Cina. Kampanye Qing atas Myanmar terjadi pada tahun 1765 sampai tahun 1770. Pada awalnya, Kaisar Qianlong yang berkuasa pada tahun 1735 sampai tahun 1795 dari dinasti Qing telah membayangkan kemenangan perang dalam satu pukulan yang mudah, karena ia menganggap Myanmar tidak lebih dari suku barbar terpencil tanpa kekuatan apapun. Tapi pada kenyataannya, Kaisar Qing salah besar. Pasukan Qing tidak bisa menganggap remeh invasi Myanmar ini. Di dalam sejarah, invasi Myanmar tercatat ke dalam Yuzi Sichuan, sebuah tulisan yang menerangkan 10 kemenangan kampanye pasukan Qing pada masa pemerintahan Qianlong. Lalu, bagaimana sejarah dari invasi tersebut? Berikut ini adalah sejarah invasi dinasti Qing ke Myanmar atau Burma. Dinasti Qing merupakan sebuah zaman periode dinasti terakhir di Tiongkok sebelum digantikan oleh Republik Rakyat Cina pada abad ke-20. Dinasti Qing berasal dari Manchuria atau lebih tepatnya bagian timur laut di Tiongkok. Pada masa pemerintahan Qianlong ini, dinasti Qing melakukan kampanye ke berbagai wilayah, mulai dari Mongol, Tibet, Turkestan, Taiwan, dan tak terkecuali Myanmar yang terletak di barat daya Cina. Pada saat itu, provinsi Qing yang berbatasan dengan Myanmar adalah provinsi Yunnan, sehingga Yunnan menjadi jalan bagi dinasti Qing untuk melancarkan invasi ke Myanmar, yang pada saat itu Myanmar sedang dikendalikan dinasti Konbaung. Ketika konflik pertama dimulai, Liu Zhao yang merupakan gubernur jenderal Yunnan dan Guizhou pada saat itu mencoba menyelesaikan invasi tersebut tanpa menimbulkan satu kesalahan pun. Dia kemudian melancarkan serangan setelah mengetahui di Myanmar baru saja terjadi konflik internal antara dinasti Konbaung yang menggulingkan dinasti Taunggu. Liu kemudian membawa 6.000 prajurit Yunnan menuju Pu'er. Pertempuran pertama antara pasukan Qing dan pasukan Myanmar terjadi di Pu'er, yaitu perbatasan barat daya Yunnan. Akan tetapi, serangan Qing yang tidak disertai dengan persiapan tersebut dapat digagalkan oleh pasukan Myanmar. Liu Zhao yang mengetahui kekalahannya tersebut terpaksa memberikan laporan bohong kepada Kaisar Qianlong bahwa pasukan Qing dapat mengalahkan pasukan Myanmar. Dia menganggap bahwa letak Yunnan yang jauh tidak bisa dijangkau oleh Kaisar. Akan tetapi, laporan bohong tersebut dapat dicurigai oleh Kaisar Qianlong. Karena takut kekalahannya diketahui oleh Kaisar, Liu Zhao mencoba bunuh diri sambil menulis di atas kertas yang berbunyi, "Tidak ada cara untuk membalas kebaikan Kaisar, aku pantas mati dengan kejahatannya." Setelah berita bunuh diri Liu Zhao sampai ke telinga Kaisar Qianlong, dia marah besar. Kaisar Qing melihat bunuh diri Liu Zhao sebagai ketidakmampuan pemerintahan Yunnan, sehingga Kaisar Qing kemudian mendatangkan pasukan dari luar Yunnan untuk melawan Myanmar. Kaisar Qianlong kemudian mendatangkan pasukan standar hijau yang datang dari luar Yunnan. Dan kemudian orang yang menggantikan Liu adalah Yang Yingzhu, yang merupakan gubernur jenderal perbatasan yang berpengalaman sebelum dikirim ke Yunnan, yang memegang kepemimpinan di Shaanxi dan Gansu. Selain di Pu'er, konflik baru antara Qing dan Myanmar muncul di sepanjang perbatasan antara prefektur Tengyu dan Myanmar di wilayah perbatasan barat, yang kemudian menghimpun sekitar 30.000 pasukan dan melancarkan beberapa serangan ke Myanmar. Akan tetapi, yang mengulang kesalahan Liu yang terlalu menganggap remeh Myanmar. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Qing mengalami kekalahan besar di Bamo, sebuah kota perbatasan Myanmar yang telah berfungsi sebagai pusat komersial dalam perdagangan perbatasan. Pasukan Myanmar kemudian mengejar pasukan Qing yang kalah itu sampai ke wilayah Yunnan. Melihat kekalahan ini, Yang Yingzhu mulai menyadari bahwa invasi Myanmar adalah perang yang sulit. Akan tetapi, dia tidak berani untuk melaporkan berita yang sebenarnya di Yunnan kepada Kaisar. Yang memberikan alasan kepada Kaisar bahwa kekalahan pasukan Qing disebabkan karena penyakit tropis mematikan yang telah merenggut banyak nyawa. Akan tetapi,
Kaisar Qing tidak percaya dengan berita dari Yang. Kaisar kemudian menyuruh Yang untuk diturunkan dari posisi gubernur dan diminta pergi ke Beijing. Setelah Yang tiba, Kaisar menyuruh Yang untuk melakukan bunuh diri. Setelah Liu Zhao dan Yang Yingju gagal untuk menyerang Myanmar, Kaisar Qianlong bertekad untuk tidak lagi mempercayai kampanye tersebut kepada seorang jenderal Tiongkok Selatan dan Tengah, serta menggunakan pasukan standar hijau sebagai kekuatan utama dalam kampanye tersebut. Kaisar Qianlong kemudian mengangkat putra Ortai yaitu Enning untuk menjadi gubernur Yunnan. Kaisar juga menunjuk seorang jenderal veteran Manchu yaitu Ming Rui untuk menjadi komandan utama kampanye. Kedatangan Ming Rui ke front Yunan menandakan pergantian kampanye dari sekedar perebutan perbatasan menjadi perang besar dua kerajaan. Qing mengirim lebih banyak pasukan di dalam kampanye tersebut. Kebanyakan pasukan Qing merupakan pasukan garnison Manchu dari Cina Utara. Selain itu, banyak provinsi dilibatkan dalam mendirikan jalur pasokan untuk mendukung perang ini. Tanpa adanya informasi yang akurat mengenai kondisi di Myanmar, Ming Rui tetap memutuskan untuk melakukan invasi besar dengan melalui dua rute, di mana keduanya bertujuan untuk merebut ibu kota Myanmar, yakni Ava, yang terletak di tengah lembah Irrawaddy, jantung negeri Myanmar. Ming Rui sebelumnya sudah diingatkan mengenai adanya penyakit yang bersifat musiman dan paling serius pada musim semi dan musim panas di Myanmar. Tanpa mempedulikan itu semua, Ming Rui memberangkatkan 50.000 pasukannya untuk masuk jauh ke dalam hutan tropis Myanmar. Pada masa-masa awal, pasukan Ming Rui dapat mengalahkan pasukan Myanmar. Ming Rui kemudian menembus jauh ke Myanmar dan merebut Xingu, sebuah kota yang terletak 30 mil di sebelah utara Ava. Akan tetapi, rute invasi kedua yang dipimpin oleh Erdenge tidak berhasil. Pasukan Myanmar berhasil mengalahkan pasukan Erdenge. Sekarang, pasukan Ming Rui terisolasi jauh di dalam Myanmar. Pada saat yang sama, penyakit mulai menjangkit pasukannya. Kemudian, setelah menghabiskan beberapa bulan yang sulit di Myanmar, Ming Rui harus membatalkan rencananya untuk menyerang Ava dan memilih untuk kembali ke Yunnan. Pada awal musim semi tahun 1768, ketika Ming Rui menarik mundur pasukannya, mereka dikepung pasukan Myanmar di Wanding. Di dalam pertempuran tersebut, pasukan Myanmar dapat mengalahkan pasukan Qing. Ming Rui yang terluka menyadari bahwa dia tidak bisa keluar hidup-hidup. Pada tanggal 28 Maret, Ming Rui membagi pasukannya menjadi dua, di mana satu pasukan akan menahan serangan pasukan Myanmar dan pasukan yang satunya akan kabur ke Yunnan. Ming Rui sendiri memilih untuk gantung diri di pohon. Beberapa bulan kemudian, berita kekalahan Ming Rui sampai ke Beijing. Kaisar Qianlong tentu sangat marah dengan berita tersebut. Pasukan utara tidak ada bedanya dengan pasukan tengah dan selatan. Pada titik ini, Kaisar sendiri bimbang apakah dia harus melanjutkan invasinya itu setelah ketika invasi Qing berakhir dengan kegagalan. Di lain pihak, Kaisar mengetahui jika invasi Myanmar telah menyita perhatian yang lebih dan telah menjadi aib bagi keperkasaan dinasti Qing. Sewaktu Kaisar Qianlong bimbang, datang paman Ming Rui yang bernama Fu Heng yang mendesak Kaisar untuk melanjutkan perang. Fu Heng telah memegang posisi ketua Dewan Agung selama 2 dekade dan sangat dipercaya oleh Kaisar Qianlong. Fu Heng berulang kali meminta Qianlong untuk diangkat menjadi panglima tertinggi berikutnya. Keinginan Fu Heng untuk melanjutkan perang kemungkinan karena keinginannya untuk membalas dendam kematian Ming Rui. Kaisar Qianlong yang melihat tekad Fu Heng kemudian menyetujui untuk melakukan invasi keempat. Pada tanggal 14 Maret tahun 1768, Kaisar Qianlong menunjuk Fu Heng untuk menjadi panglima pasukan bersama dengan ketiga jenderal Manchu yaitu Agui, Ali Gun, dan Su Hede. Ketiga jenderal yang menemani Fu Heng merupakan jenderal yang berpengalaman di dinasti Qing. Akan tetapi, ketika Fu Heng sedang merencanakan ekspedisi barunya ke Myanmar, beberapa perwiranya menanyakan peluang kemenangan invasi Myanmar ini. Su Hede yang baru saja tiba di Yunnan pada musim semi tahun 1768, kemudian berdiskusi bersama Enning yang merupakan gubernur jenderal Yunnan dan Guizhou yang baru diangkat.
Dari diskusi tersebut, mereka berdua menyimpulkan bahwa hampir tidak mungkin bagi tentara Qing untuk memenangkan perang ini. Dengan mengingat jalur dan transportasi berbakalan yang jauh, medan yang sulit, dan penyakit tropis yang mematikan. Selain itu, taktik gerilya pasukan Myanmar dapat mengalahkan keperkasaan pasukan dinasti Qing. Kedua orang tersebut kemudian mengirim peringatan rahasia ke Qianlong dan menyarankan untuk berdamai dengan Myanmar. Usulan Suheti dan Enning ini kemudian ditolak Kaisar Qianlong dengan tegas. Kaisar Qing juga menurunkan posisi mereka berdua. Tanpa mempedulikan peringatan dari kedua orang tersebut, dia kemudian memerintahkan serangan besar-besaran ke Myanmar. Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya di sisi lain Kaisar Qianlong ingin mengakhiri perang tersebut. Namun, perdamaian harus datang dari Myanmar sendiri dan bukan dari pihak Qing, karena akan meruntuhkan martabat dinasti Qing yang kuat ini. Qianlong setuju apabila syarat perdamaiannya dengan penyerahan diri Myanmar sebagai negara bawahan Qing. Pada akhir musim semi tahun 1769, Fu Heng telah sampai di Yunnan. Dia kemudian segera melancarkan invasi ke Myanmar pada musim gugur di tahun yang sama. Tujuannya sama seperti Ming Rui, yaitu dengan menargetkan jantung Myanmar, yakni Ava. Fu Heng juga mengirim surat kepada kerajaan tetangga Myanmar, yaitu Lao dan Siam, agar tidak membantu Myanmar setelah pasukan Qing dapat menguasai Ava. Rencana Fu Heng adalah dengan melancarkan invasi melalui 3 rute serangan. Serangan jalur darat pasukan Fu Heng adalah untuk menghancurkan benteng Myanmar, yaitu Kangton. Total pasukan yang dihimpun Fu Heng pada waktu itu sekitar 60.000 pasukan. Kemudian Fu Heng juga menggunakan jalur air. Perlu kita ketahui bahwa serangan Fu Heng merupakan kampanye dengan persiapan paling matang dibandingkan dengan 3 pemimpin sebelumnya. Selain itu, Fu Heng berusaha meniru bangsa Mongol dalam invasi mereka ke Myanmar pada abad ke-13 dengan memanfaatkan jalur air. Beberapa ribu pelaut dari Angkatan Laut di Provinsi Fujian dikerahkan ke garis depan. Sementara itu, ia juga memerintahkan pembangunan ratusan perahu lokal. Pada bulan Oktober tahun 1769, seluruh pasukan Qing melancarkan serangan ke Myanmar. Setelah mereka memasuki Myanmar, tentara Qing tidak menghadapi tentara Myanmar yang cukup besar sampai di wilayah Kangton, sebuah kota kecil beberapa mil di selatan Bamo yang sekarang telah dibentengi dengan baik. Pertempuran di Kangton sangat sengit, banyak korban yang berjatuhan di kedua belah pihak. Setelah lebih dari sebulan pengepungan, pasukan Qing masih tidak dapat menembus garis pertahanan Myanmar. Di sisi lain, semakin banyak pasukan Qing yang meninggal karena adanya penyakit. Takut peristiwa invasi Ming Rui terulang kembali, banyak jenderal Qing mulai mencari alasan untuk mundur. Fu Heng melapor kepada kaisar bahwa ribuan pasukan Qing telah terbunuh oleh penyakit dan ribuan lainnya sedang sekarat. Pada fase ini terjadi negosiasi antara Qing dan Myanmar yang dimulai pada pertengahan Desember tahun 1769. Seseorang yang paling menentang perdamaian tersebut adalah Fu Heng sendiri. Akan tetapi, para jenderalnya bersikeras untuk tetap melakukan perdamaian untuk mencegah kekalahan dinasti Qing. Sementara itu, Kaisar Qianlong sendiri setuju dengan perdamaian tersebut. Alasannya adalah karena sudah terlalu banyak pasukan Qing yang tewas yang disebabkan adanya penyakit di Myanmar. Menurut sebuah catatan, Fu Heng sendiri terkena penyakit dan meninggal tak lama kemudian. Pada akhir Desember tahun 1769, Kaisar Qianlong memerintahkan semua pasukan Qing untuk meninggalkan Myanmar. Pasukan Qing kemudian membakar semua kapal dan melelehkan meriam dan mundur secara berkelompok dari Myanmar. Setelah invasi keempat Qing, Kaisar Qianlong kemudian melakukan embargo ketat di perbatasan Yunnan dan Myanmar. Kaisar Qianlong masih berharap untuk bisa menaklukkan Myanmar. Kemudian, pada tahun 1782 di Myanmar sedang terjadi konflik internal. Para pejabat istana mengusulkan kepada Kaisar untuk memulai invasi lagi karena Myanmar sedang lemah. Akan tetapi, usulan tersebut langsung ditolak dengan tegas oleh Kaisar Qianlong. Pada tahun 1785, Myanmar mengalami masa-masa sulit. Bagaimana tidak, di utara mereka diembargo oleh dinasti Qing. Kemudian di timur, Siam telah menjadi kerajaan anak sungai dinasti Qing. Sedangkan di barat,
datang ancaman dari kolonial Inggris yang telah mencapai India. Kemudian, ketika Qing mengirim utusan ke Myanmar, Raja Myanmar yang sudah berganti itu setuju untuk menyerah kepada dinasti Qing dan menjadi negara anak sungai dari dinasti Qing. Kaisar Qianlong yang mengetahui kabar ini begitu gembira. Menurut sebuah catatan tertulis bahwa Kaisar Qianlong mengampuni Myanmar yang telah membuat aib bagi kerajaannya sekitar 2 dekade lalu dan membenarkan keputusannya dengan fakta bahwa Sin Buyusin, Raja Myanmar yang mengalahkan pasukan invasi Qing, telah mati. Dan raja saat ini, yaitu Raja Bodhabaya, tidak ada hubungannya dengan konflik itu. Setelah menerima penyerahan Myanmar, Kaisar Qianlong membuka kembali perdagangan perbatasan. Dengan begitu, embargo perbatasan Yunan secara resmi berakhir pada tahun 1790. Oleh sebab itu, ketika Kaisar Qianlong mencatat pencapaian militer dinasti Qing pada tahun 1792, Kaisar Qianlong tidak ragu-ragu untuk memasukkan invasi Myanmar ke dalam Yuezhi Sichuan atau 10 kemenangan kampanye besar dinasti Qing.